Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat dan Mas Ayu Ngasirah, menyampaikan sebuah berita dan membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok yang tinggi. Ia akan meninggalkan sekolahnya, terutama sahabatnya, Rosa Bendanon, Annie Glaser, Stella Van Col. Kemudian memasuki dunia kelam karena tak pernah tahu apa yang terjadi di luar rumahnya. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Tiba-tiba, Kartini mendengar jendela kamarnya yang berbunyi. Sepertinya karena ada kerikil. Ia bertanya-tanya siapa yang melempar kerikil ke jendela. Akhirnya ia membuka jendela kamarnya dan melihat tiga adiknya berjongkok dengan senyum lebar. Kardina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan? Jangan berisik, Kartini. Kenapa kalian bersembunyi seperti itu? Trinil, ayo kita pergi. Ya, ayo kita berkeliling ke Jepara. Kalian tahu aku sedang dipingit. Aku harus pergi dengan pengawalan, dan tidak mungkin aku bisa bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai bapak dan ibu tahu. Kebetulan mereka sedang pergi. Ayo kita pergi, Trinil. Kami bertiga yang akan mengawalmu. Akhirnya, Kartini dan tiga saudaranya pergi tanpa diketahui siapapun. Kartini berhasil keluar dari penjaranya. Ia sangat bahagia dan segera menghirup nafas dalam-dalam saat melewati pagar rumah mereka yang besar. Dengan segera, ia dan saudara-saudaranya menaiki delman yang kebetulan lewat dan meminta agar sang kusir mengantar mereka berkeliling Jepara. Saat melewati beberapa rumah penduduk, Kartini melihat sekumpulan wanita yang sedang duduk di sebuah pondok bambu kecil. Seketika itu, ada banyak hal yang berkecamuk di batin Kartini. Ia memutuskan untuk menghampiri wanita-wanita tersebut. Ada apa, Kartini? Ayo kita hampiri wanita-wanita yang sedang duduk di balik bambu itu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui, Rukmini. Lagi pula, tak apabila sesekali aku berbicara dengan penduduk pribumi lainnya. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Sosroningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat sejak nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan mahram kita hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi yang merupakan anak pejabat. Selain itu, tidak ada yang bersekolah, terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tak perlu bersekolah. Suatu hari saat mereka sudah menikah, mereka akan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita, seperti kami. Percakapannya dengan wanita-wanita pribumi di balik bambu terus mengusik hatinya. Hanya rakyat Belanda yang boleh bersekolah. Hanya kaum pribumi keturunan pejabat yang boleh bersekolah. Hanya lelaki yang dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang tertinggi. Kartini tak habis pikir, mengapa wanita harus tertinggal? Mengapa hanya lelaki yang boleh bebas melakukan apapun, bersekolah, menyampaikan pendapat, dan bekerja? Bagi Kartini, untuk apa wanita diciptakan jika selalu ditindas dan dibedakan dari kaum lelaki, jika selalu berbaris paling belakang dan dihalangi oleh para lelaki? Apa salah wanita? Bagaimana kabarmu, Kartini? Tak perlu tanya bagaimana kabarku, Van Col. Kau tahu aku, kau pasti mengerti. Aku mendengarnya. Beberapa hal dari Rosa dan Stella. Aku turut prihatin mendengarnya. Kau pasti bisa bertahan, Kartini. Terima kasih, Ani. Sebenarnya aku ingin mengajak kalian bertukar pendapat. Mengenai apa?
Beberapa hari yang lalu, aku berkeliling Jepara. Aku sempat berbicara dengan beberapa wanita pribumi. Mereka tidak ada yang bersekolah, tak pernah sekalipun menimba ilmu. Benarkah? Hanya orang Belanda dan anak pejabat yang boleh bersekolah, dan hanya kaum lelaki yang boleh mengenyam pendidikan hingga tingkat tertinggi. Apakah kalian bisa merasakan apa yang kurasakan? Mengapa kaum perempuan selalu terbelakang? Tidak, Kartini. Adatlah yang membuatnya terlihat salah. Aku tak bermaksud menyalahkan adat tradisi kaum pribumi. Tapi memang kau benar, wanita berhak bersekolah juga. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Kartini? Ani, aku ingin merubah semuanya. Aku tak bermaksud memberontak pada adat, tapi aku rasa semua ini salah. Aku ingin wanita bisa bersekolah. Aku akan membuat semua itu terjadi. Aku akan membangun sekolah untuk kaum perempuan. Tapi bagaimana caranya? Kartini, kau dipingit kecuali jika kau sudah bebas dari pingitan. Dan yang kau rencanakan adalah misi yang sangat besar. Kau akan mengubah adat, Kartini. Bila aku tidak mengubahnya, sampai kapan perempuan pribumi akan terus tertindas, akan terus dikelilingi kebodohan dan kegelapan. Kau benar, Kartini. Kau adalah perempuan pribumi yang memiliki kecerdasan dan kami yakin kau bisa merubah semuanya. Kartini tak pernah berhenti belajar dan mencari cara untuk merubah semuanya. Ia ingin menerangi kaum pribumi dengan pengetahuan, terutama pada kaum wanita yang selalu terbelakang. Rosa, dengan siapa kau kesini? Apakah bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini. Aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Aku ingin menemui orang tuamu, Rosa. Sudah lama aku tak bertemu Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar, Kartini. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan aku harus meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Kol? Mereka juga akan pergi. Kami akan kembali ke Belanda. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda. Kami ingin kau meraih cita-citamu, Kartini. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu. Tapi, kami sadar kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tak bisa berpisah begitu saja dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berkirim surat, Kartini. Yakinlah, aku, Annie, Stella, Van Kol akan selalu membalas suratmu. Akan selalu mengabarkan semua hal yang terjadi di dunia luar. Ditemani 3 pengawal dan saudaranya, Kartini pergi ke dermaga, melepas kepergian sahabat-sahabatnya yang kembali ke kampung halaman mereka untuk mengenyam pendidikan Belanda. Apa yang membuat Nona bersedih? Sahabat-sahabatku akan pergi. Mereka akan melanjutkan sekolah, sedangkan aku akan tetap di sini, terbelakang, bersama dengan perempuan pribumi lainnya yang tak bersekolah. Bukankah Nona pernah berkata akan merubah semuanya? Tentu saja, itu mimpiku. Hanya saja, aku tak bisa memungkiri kalau aku ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Bersabarlah Nona, kami yakin suatu hari nanti semua mimpi itu akan terwujud. Adikku, janganlah kau bersedih. Ingat, kau punya mimpi yang harus diwujudkan. Keluarga Abendanon dan para sahabat sudah berdiri menunggu kedatangan Kartini. Mereka sadar kalau ini adalah sebuah perpisahan dan entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Tak ada yang tahu. Yang pasti, dalam hati masing-masing mereka berjanji untuk tetap saling berkomunikasi. Tuan dan Nyonya Abendanon, Kartini, senang sekali bisa kembali bertemu denganmu di saat-saat terakhir seperti ini. Kartini, kami sering mendengar beberapa cerita tentangmu dari Rosa. Dia menceritakan semua mimpimu dan kami berdua menyadari betapa mulianya mimpimu itu. Kami yakin suatu saat kau akan membuat penduduk pribumi bersinar terang dengan pengetahuan, terutama kaum wanita. terima kasih Tuan dan Nyonya Abendanon. Itu memang mimpi saya, membuat kaum perempuan bisa bersekolah. Kau bisa mengirimkan suratmu pada kami. Kau bisa menceritakan semua keluh kesahmu, Kartini. Yakinlah, kami siap mendengarkan, bahkan membantu sebisa kami. Tentu Nyonya, sekali lagi terima kasih.
Kartini, teruslah berusaha agar mimpimu terwujud, agar kaum pribumi, terutama kaum perempuan, tidak lagi terbelakang. Berusahalah agar semua orang bisa sekolah. Kami juga akan memberi informasi apabila nanti ada beasiswa yang cocok untukmu, Kartini. Ya, kami dengar ada beasiswa kedokteran di Belanda. Saat kami sudah tiba di sana, kami akan segera mencari informasi untukmu. Benarkah? Terima kasih. Aku tak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Begitu juga dengan kami, Kartini. Kami tak akan pernah melupakan kebaikanmu, ketulusanmu, dan perjuanganmu demi penduduk pribumi.